Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Setelah kemarin istirahat, sekarang kita belajar lagi. Masih di tema yang kelima, sub kedua, pelajaran yang kedua ya. Masih tentang cuaca. Nah, anak-anak dibuka bukunya. Sebelum mulai kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan halaman 61. Sambil mendengarkan, sambil memegang bukunya dan siapkan alat tulisnya, ya. Cuaca di sini. Nah, anak-anak dibaca dulu. Sekali lagi Bu Guru mengingatkan jangan malas untuk membaca, ya. Tentang perubahan cuaca. Cuaca itu dapat berubah setiap hari maupun dalam waktu tertentu ya. Sewaktu-waktu cuaca itu bisa berubah. Nah, sekarang ayo membaca. Di sini kesimpulan isinya adalah pada saat hujan di siang hari, pada saat sekolah, jam istirahat, Lani, Benny dan teman-temannya masuk ke dalam kelas. Mereka menggeser meja ke pinggir supaya lebih luas, kemudian bisa melakukan kegiatan ya. Ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan di dalam kelas atau dalam ruangan saat cuaca hujan. Ini apa saja? Ada yang main kelereng, ada yang tapak gunung, ada yang bermain tali, ada yang membaca. Ini adalah contoh kegiatan yang dilakukan di kelas atau di ruangan pada saat hujan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Di sini mereka, Lani dan teman-temannya ini saling membantu. Ya, mereka saling membantu supaya apa? Karena apa? Manfaatnya apa? Supaya tempat yang mereka tempati untuk bermain, untuk melakukan kegiatan itu rapi ya. Tidak ada yang mengeluh. Bekerja sama itu untuk kepentingan bersama. Contoh, tuliskan diskusimu pada kolom. Sikap bersatu. Sekarang belajar tentang sikap bersatu lagi. Merapikan mainan bersama, manfaatnya adalah supaya pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai kalau dilakukan secara bersama-sama. Menggeser meja dan kursi, manfaatnya apa? Jika pekerjaan menggeser meja dan kursi dilakukan bersama-sama, pekerjaan akan menjadi ringan ya, pekerjaan akan menjadi ringan. Itulah pentingnya sikap bersatu. Kesimpulannya, sikap bersatu, kerjasama, gotong royong itu adalah satu, pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan yang lama menjadi cepat, pekerjaan yang susah menjadi gampang. Pekerjaannya akan lebih mudah. Sekarang usai bermain, mereka membicarakan tentang perubahan cuaca. Ternyata cuaca itu mempengaruhi kegiatan kita. Contohnya yang tadi, ketika mereka istirahat, mereka bermain di luar. Tetapi begitu hujan, mereka bisa melakukan kegiatannya di dalam ruangan menjadi berubah ya. Bagaimanakah pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Ayo membaca. Sekarang bacalah teks informasi tentang kegiatan saat cuaca. Ya, ini yang pertama, cuaca cerah. Nah, cuaca cerah itu digunakan untuk apa? Menjemur pakaian, ya. Ketika cuaca berawan, maka bermainnya di mana? Bisa bermain di lapangan, ya. Bermain layangan, sepeda, sepak bola karena cuacanya sedang berawan, tidak begitu panas. Kalau cuacanya mendung, biasanya apa? Bermain di teras rumah saja supaya tidak terjadi, kalau hujan tidak kebasahan. Jika hujan, batulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Ini manfaat hujan bagi para petani. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Waspada dari apa? Biasanya saluran air itu sering tersumbat yang bisa mengakibatkan apa nak? Banjir itu ya. Sekarang ayo menulis tugas 1 di buku paket. Anak-anak disuruh menulis informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks.
Ya, ini coba dilihat di sekeliling anak-anak. Ini kalau cuacanya cerah, maka kegiatannya bisa menjemur pakaian, menjemur kerupuk, gitu ya. Kalau berawan, biasanya apa? Tadi juga sudah diberi contoh, bisa ditambahi mendung dan hujan. Sekarang kita ke sebaliknya. Lembar tugas di rumah. Ini tugas di rumah ya, anak-anak isi. Kita mulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Waktunya pagi, cuacanya apa, kegiatannya apa. Contoh, hari Senin pagi cuacanya cerah. Kegiatannya apa? Belajar ya, belajar di dalam rumah misalnya. Siang, cuaca masih cerah. Cuaca mendung ya, cuaca mendung. Kegiatannya apa? Bermain bersama teman di teras, bermain lompat tali. Malam hari, cuaca hujan, kegiatannya apa? Menonton televisi di rumah, mengaji, boleh ya. Terserah anak-anak, ini ditulis sampai hari Rabu, dikumpulkannya hari Kamis. Ya, yang ini. Ayo berlatih, ini PJOK, kita lompati saja ke pelajaran yang ketiga. Di sini ada pembicaraan antara Dayu, Beni, Udin, Lani, dan Edo. Mereka belajar atau berdiskusi tentang pecahan. Ya, bagaimana membandingkan pecahan. Ayo mengamati, perhatikan ya anak-anak ya, jangan dibaca. Kalau tidak paham, anak-anak boleh menanyakan langsung ke Bu Guru. Silahkan, tidak apa-apa. Ini ada coklat, kue coklat dan vanila. Kue coklatnya dibagi menjadi 2 sehingga penulisan bilangan pecahannya adalah 1/2, 1/2. Sedangkan kue vanilanya dipotong menjadi 3 sehingga bentuk pecahannya adalah 1/3, 1/3 dan 1/3. Bandingkan potongan kue tersebut. Kita akan membandingkan pecahan. Nah, di sini ada 2 tanda anak-anak, lebih besar dari dan lebih kecil dari. Bagaimana cara membacanya? Bu Guru mengulangi ini yang kemarin sudah. Cara membaca bilangan tanda lebih besar dari atau lebih kecil. Kalau biasanya Bu Guru itu mengumpamakannya ini adalah mulut. Ya, ini adalah mulut. Jika angka yang di depan mulutnya terbuka, angkanya di depan, misalnya 10, maka ini dibaca lebih besar dari. Ya, lebih besar dari. Contoh, bilangan 1/2 dengan bilangan 1/6. Maka diberi tanda apa? Kita beri tanda gini. Yang dimakan yang mana? Yang dimakan adalah 1/2. Berarti membacanya 1/2 lebih besar dari 1/6. Ya. 1/2 lebih besar daripada 1/6. Contoh lagi. 2/4, 2/7. Apa tanda yang cocok untuk ini? Tanda yang cocok adalah seperti ini. Nah, ini yang dimakan yang mana? Yang dimakan adalah 2/4. Artinya 2/4 ini lebih besar dari 2/7. Ya, bilangan yang berada di depan mulut terbuka ini adalah bilangan yang nilainya lebih besar. Contoh lagi. 2/3 di sini 2/6. Di sini 2/5 saja. Nah, mana yang lebih besar? Ini. Ya, contoh lagi. 1/3 di sini 1/2. Mana yang lebih besar? Kalau tandanya seperti ini, maka mana yang lebih besar? 1/2 itu lebih besar. Tapi membacanya tidak boleh 1/2 lebih besar dari 1/3. Anak-anak harus ingat, membacanya, membandingkannya itu dari bilangan yang pertama membacanya. Kalau yang ini 1/2 lebih besar dari 1/6.
2/4 lebih besar dari 2/7. 2/3 lebih besar dari 2/5. Bagaimana kalau arahnya ke sini? Ini adalah tandanya lebih kecil, ya. Tandanya lebih kecil. 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Diulangi Bu Guru. Jika lebih besarnya di sebelah sini, maka tetap membacanya di sini bilang tandanya diubah menjadi apa? Dibaca menjadi lebih kecil dari. Paham ya anak-anak ya? Kalau ini lebih besar dari, ini lebih kecil dari. Kalau ngadepnya ke sini berarti 1/3 lebih kecil dari 1/2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang perhatikan contohnya di sini. 1/2 dan 1/3. 1/2 dan 1/3. Perhatikan mana yang lebih besar. Karena di sini anak-anak melihat gambar, jadi tinggal melihat gambarnya bahwa 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Ini kalau dengan gambar ya. Perhatikan contohnya adalah pembilangnya 1 dan 1. Penyebutnya yang berbeda. Anak-anak biasakan menyebut dengan pembilang dan penyebut ya. Biasakan mengatakan seperti itu. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Sekarang yang kedua, 2/2 dengan 2/3. Kalau dilihat dari gambarnya, maka 2/2 ini lebih besar. Dia pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Ya, setiap contohnya ini pembilangnya sama semua. Perhatikan sekarang yang di sini, Bu Guru sudah menulis contoh seperti yang ada di buku tanpa melihat gambar ya. Perhatikan. Di sini ada 1/4, bilangannya ini potongannya seperti ini. 1/3, potongannya hanya 3 tetapi besar-besar. Mana yang lebih besar? 1/4 atau 1/3? Pembilangnya sama kalau dilihat dari angkanya. Kalau dilihat dari gambarnya, potongan gambarnya, maka 1/3 itu lebih besar. 1/3 yang dimakan. Ya, kalau dimakan berarti lebih besar. Masih ingat ya tadi. Kemudian yang ini 2/4 dengan 2/3. Dari gambarnya maka 2/3 ini lebih besar dimakan ya, lebih besar. Sekarang yang 3 dan 4 dan 3 dan 3. Maka yang lebih besar adalah 3. Ini sekarang contoh lagi baliknya. Sekarang membandingkan lagi. Lebih kecil dari dan lebih besar. Bandingkan 1/4 dan 1/6. Kalau yang ini semuanya menghadap ke sini ya. 1/4 dibacanya apa? 1/4 lebih kecil dari 1/3. Karena yang dimakan 1/3. Jadinya ini lebih kecil untuk bilangan yang pertama. 2/4 lebih kecil daripada 2/3. 3/4 lebih kecil daripada 3/3. Ini cara membaca lebih kecil. Sekarang kita ke sini dulu. 1/4 dan 1/6. Mana yang lebih besar? 1/4. Nah, sekarang yang sini 2/4 dan 2/6. Mana yang lebih besar? 2/4 lebih besar daripada 2/6. Ini membacanya. 1/4 lebih besar daripada 1/6. 2/4 lebih besar daripada 2/6 karena tandanya menghadap ke 1/4. Ya, kalau menghadap ke sini yang dibaca ini dulu lebih besar. Bu Guru ulangi. Kalau ini menghadap ke sini maka yang bilangan pertama adalah dibaca lebih kecil. Dibedakan ya Nak ya. Ini agak sulit, harus benar-benar dipahami. Sekarang 3/4 dengan 3/6. Mana yang lebih besar?
3/4 lebih besar daripada 3 dan 6. Yang terakhir, 4/4 dengan 4/6. Tandanya ini, 4/4 lebih besar daripada 4/6. Ya, ini adalah contoh. Sekarang misalnya kita tidak ada gambar, Bu Guru. Bagaimana cara menentukannya? Untuk membandingkan bilangan, apabila tidak ada gambarnya seperti yang di buku paket, maka anak-anak bisa seperti ini. Perhatikan. Dari contoh tadi semuanya Bu Guru tulis di sini. Ini contoh yang di buku, sudah Bu Guru pindah ke sini. Dari semua contoh itu pembilangnya sama semua. Perhatikan, 1/2, 1/3. 1, pembilangnya 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, dan 3. Pembilangnya sama semua, tetapi penyebutnya yang berbeda. Guru ulangi, perhatikan pembilang dan penyebutnya. Jika pembilangnya ini sama, maka anak-anak harus memperhatikan penyebutnya. Ya, jika pembilang sama, yang diperhatikan adalah penyebut. Ya, makin besar penyebut, maka pecahan tersebut nilainya semakin kecil. Bu Guru ulangi. Untuk pembilang yang sama, penyebutnya makin besar penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Contoh nomor 1, tidak perlu melihat pembilang karena pembilangnya sudah sama. Yang diperhatikan adalah penyebut. Di sini 2, di sini 3. Angka yang lebih besar adalah 3. Rumusnya, makin besar angka penyebutnya, maka nilainya makin kecil. Jadi yang dimakan adalah yang kecil. Nah, ini ya. Sekarang yang ini. 1/4 dan 1/3. Penyebutnya yang besar adalah 4. Semakin besar penyebutnya, maka nilainya makin kecil. 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Ya. 2/4, 2/3. 4 dan 3 berarti 4-nya kecil. 3 dan 3, 4 dan 3. 4 dan 3, 4 berarti kecil. Paham ya nak ya? Sekarang yang kedua, 1/4 pembilangnya sudah sama, lihat penyebutnya. Ya, semakin besar maka nilainya semakin kecil. Berarti yang besar adalah angka 4. Nah, ini yang besar adalah angka 4. Jadi kesimpulannya, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, maka yang dilihat adalah penyebutnya. Jika penyebutnya itu besar, maka nilainya kecil. Sebaliknya, jika penyebutnya kecil, maka dialah yang memiliki nilai besar. Dia yang dimakan, ya. Yang penyebutnya kecil adalah yang dimakan. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan Bu Guru. Silakan ditanyakan kalau memang belum jelas, ya. Kita lanjutkan, mari kita amati sekali lagi. Ini adalah rumusnya anak-anak ya. Halaman 78. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi untuk pembilang yang sama, yang dimakan adalah yang kecil, ya. Yang dimakan adalah penyebut yang kecil. Sekarang ayo membaca, kita lewati aja ya. Kata khusus adalah, ini ada kata khusus dan kata khusus dari warna. Misal kata khusus ada kata yang menjelaskan kata umum, misalnya hijau. Hijau adalah kata khusus. Nah, ini tentang artikel. Hijau itu adalah kata khusus dari
warna. Contoh lagi misalnya ini ada kata umum dan kata khusus ya nak ya. Kata umum itu memiliki arti yang lebih luas, sedangkan kata khusus itu menjelaskan kata umum. Contohnya warna itu kata umum, khusus adalah hijau karena warna itu ada hijau, ada merah, ada kuning. Kalau contoh lagi misalnya burung. Nah, burung itu adalah umum. Yang khusus apa? Merpati. Tuh ya, merpati. Terus apa lagi? Burung nuri. Nah, itu khususnya. Nah, sekarang dampak perubahan cuaca, ada teks lagi. Perubahan cuaca itu sangat cepat. Perubahan cuaca yang sangat cepat itu disebut dengan cuaca ekstrim. Di garis bawah yang ini. Perubahan cuaca yang sangat cepat itu disebut cuaca ekstrim. Contoh, pagi panas, siang panas, tiba-tiba sore hujan deres. Itu cuacanya ekstrim. Penyakit yang bisa muncul pada cuaca ekstrim yaitu flu, mimisen, sesak napas ya, anak-anak dibaca ya. Bagaimana cara menghindari supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang muncul karena cuaca ekstrim? 1. Menjaga kebugaran tubuh, anak-anak olahraga. Banyak yang bersepeda ya, sekarang lagi ngetren bersepeda, silahkan dilakukan. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Nah, kalau pada saat mataharinya terik, sebaiknya anak-anak memakai baju yang lengan panjang, ya, pakai masker, kacamata hitam, supaya kita tidak kontak langsung dengan matahari. Yang ketiga, menggunakan masker supaya kita terhindar dari debu, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang kita lagi digalak-galakannya dengan 3M ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari COVID-19. Amin. Ayo berdiskusi. Sekarang kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Cuaca itu ada cuaca ekstrim. Ada penyakit, itu sudah kita lewati aja. Sekarang ayo bercerita, belajar menari sekarang. Perhatikan kemarin ini untuk PB1 kemarin anak-anak sudah hafal burung kutilang kemarin ya, teks lagu burung kutilang. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mempraktekkan lagu burung kutilang disertai dengan gerakan kepala. Di sini perhatikan, untuk di pucuk pohon cempaka, gerakannya adalah miring ke kiri, ke tengah, ke kanan. Untuk bait mengangguk-angguk, mengangguk ini ya. Untuk yang ketiga lagu ini dengan gerakan ini. Nomor 4 seperti gerakan yang kedua. Ditunggu hari Sabtu ya. Ini tugas 2 hari Sabtu. Sekian saja dari Bu Guru. Hari ini agak banyak karena pelajaran pecahannya sedikit agak sulit ya nak ya. Bu Guru akhiri, tolong diperhatikan videonya ya. Jaga kesehatan, mudah-mudahan kita semua sehat, selamat beraktivitas kemudian anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.